ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, terakhir kita masih membicarakan surah Ali Imran, ya, melanjutkan pembacaan ayat-ayat dan surat-surat yang penting untuk segera diketahui bagi muslimin ini terutama dan umat manusia ini pada umumnya. Dari awal surat Al-Quran sampai dengan surat yang terakhir kita pelajari nanti. Ya, jadi kita lompat-lompat dulu. Yang terakhir dibicarakan ayat 103 dari surah Ali Imran, di mana pada ayat tersebut Imam ahli tafsir Imam Ibnu Katsir membawakan satu hadis tentang pembagian ghanimah, ya, yang pernah terjadi ketika selesai perang Hunain. Ada terjadi Nabi membagi-bagi ghanimah dalam perang Hunain. Lalu karena ada di antara mereka yang merasa pembagiannya itu dianggap oleh mereka sebagai pembagian yang tidak adil, maka ada yang mencela, yaitu seseorang yang mencela di antara mereka orang-orang yang dapat bagian ghanimah tadi, ketika Rasulullah SAW melebihkan pembagian ghanimah itu kepada mereka, ya, di dalam pembagian ghanimah, padahal beliau menjalankan apa yang Allah tunjukkan kepada beliau. Karena mendengar beliau dikatakan tidak adil, lalu beliau berpidato. Pidatonya sudah disampaikan kemarin, ya, dikatakan dalam hadis ini, fa khatabahum, maka berpidatolah, berkhutbahlah kepada mereka Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah berkata, bersabda dalam pidatonya. Karena yang mencela beliau adalah salah seorang dari antara sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansor. Beliau mengatakan, ya ma'syaral Ansor, wahai kumpulan orang-orang Ansor, wahai saudara-saudara dari kalangan Ansor. Ini orang-orang penduduk asli Madinah yang masuk Islam pada waktu itu, ya, disebut dengan sahabat Nabi dari golongan Ansor. Sedangkan penduduk Mekah yang beriman dan berhijrah bersama Nabi ke Madinah, meninggalkan tanah air untuk hidup di tanah air yang baru, disebut sahabat-sahabat muhajirin. Nabi berkata kepada orang Ansor, alam ajidikum dulalan, bukankah aku mendapatkan kalian dalam keadaan sesat? Fahadakumullahu bi, lalu Allah memberi petunjuk kepada kalian dengan aku, dengan sebab aku. Wa kuntum mutafarriqin, dan dulu kalian berpecah belah, bercerai-berai, perang antar suku setiap waktu. Fa'allafakumullahu bi, lalu Allah telah melembutkan hati kalian dengan sebab aku, melalui aku, dengan perantaraan aku. Walatan, dan dulu kalian dalam keadaan miskin. Fa'aghnakumullahu bi, lalu Allah telah mengayakan kalian karena aku. Nah, ini loh dalilnya, minta doa, minta. Barangkali ini yang dipakai oleh saudara kita yang suka datang ke kiai-kiai, minta didoakan supaya dagangannya laris. Jadi kasih air gitu, kasih apa gitu.
Mungkin maka ini. Dulu kalian miskin, lalu Allah mengayakan, lalu telah mengayakan kepada kalian. Allah, ya Allah telah mengayakan kalian dengan sebab aku, melalui aku. Jadi kan orang-orang pada miskin di Madinah berusaha ekonominya bangkit, jadi kaya. Tapi beriman, nah beriman kaya bagus. Kalau kafir kaya nggak bagus. Ya, jadi kalau kita mau kaya, ya silakan jadi orang kaya, silakan berusaha untuk jadi orang kaya. Tapi setelah jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang beriman, sehingga kekayaan hartanya mendatangkan kebaikan. Dikatakan dalam ayat ini, kullama qala syai'an, setiap kali beliau berkata sesuatu, yang tadi dikatakan, hei orang-orang Ansor, bukankah kalian dulu dalam keadaan sesat, lalu Allah telah menunjuk kalian karena aku, atau dan sebagusnya tadi ya, dulu kalian bermusuhan, Allah mendamaikan kalian karena aku, dulu kalian miskin, lalu Allah mengayakan kalian melalui aku. Setiap kali Nabi berkata, qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu amannu, Allah dan Rasulnya yang kami lebih percaya. Kami lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya daripada omongannya orang Ansor yang mengatakan bahwa Nabi tidak adil. Nah, begitu. Terus di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, waqad, dan sungguh kata Ibnu Katsir, zakara Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa ghairuhu, telah menceritakan peristiwa seperti ini, peristiwa yang terjadi pada waktu itu, salah seorang ahli sejarah, ulama ahli sejarah kita yang bernama Muhammad bin Ishaq, penulis Sirah Nabawiyah termasuknya, Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa ghairuhu, dan selain beliau, ya, dalam sejarah, dalam buku sejarah atau dalam kitab tarikh yang disusun oleh Muhammad bin Ishaq ini, Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan anna hadhil ayata, bahwasanya ini ayat, yakni surat Ali Imran ayat 103 ini, nazalat, telah turun, fi sya'ni, tentang urusan al-Aus wal Khazraj, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, suku besar yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Wadhalika, dan peristiwa itu, kata Imam Ibnu Ishaq, dikatakan sebabnya terjadi adalah anna, bahwasanya rajulan, ada seorang Yahudi, ada seseorang minal Yahudi, dari kalangan orang Yahudi, yang marra, dia melewati bimalain, pada sekelompok orang, minal Aus dan Khazraj, dari antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Jadi orang Aus dan orang-orang Khazraj itu suku besar di kota Madinah pada waktu itu. Ya, kalau di Indonesia mungkin suku Jawa sama suku Madura gitu, bila kita lah. Ya, kalau di Jawa. Nah, itu mereka sudah damai, walaupun sebelumnya suka berkelahi, berperang, udah damai. Terus mereka omong-omong gitu kan. Nah, orang sudah nggak ada apa masalah, duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Lewat orang Yahudi, melihat mereka berdamai itu nggak senang, Pak. Nih, fasa'ahu, lalu membuat buruk, sa'a, memburukkan, menjelekkan. Dari kata sa'un. Sa'a itu kalau fi'il jelek, ya. Jadi membuat jelek, membuat tidak baik, hu, kepada dia, kepada si orang Yahudi tadi. Apa yang membuat dia menjadi jelek? Mahum alaihi, apa yang, jadi ini kalau dalam susunan kalimat bahasa Arab ya Pak ya, ini kan namanya jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang didahului oleh kata kerja. Sedangkan fa-nya ini fa istiqnafiyah, huruf permulaan kalimat yang boleh tidak usah diterjemahkan. Tapi kalau diterjemahkan tetap biasanya pakai kata-kata maka.
Dan saudara, di Al-Quran kan sering kita baca terjemah itu ada tulisan maka itu tulisan ya. Ya karena itu memang fa itu terjemahnya maka, artinya maka. Dan itu bukannya dalam Al-Quran loh Pak. Dalam kitab Injil saudara kita yang beragama Nasrani, saya kan pernah belajar di sekolah Kristen, SD lulusan SD Kristen, SMP lulusan SMP Kristen. Saya baca kitab Injil mereka juga, kitab Injil Matius, Lukas dan lain-lain itu saya baca itu Perjanjian Baru. Itu kata-kata maka juga banyak di situ. Terjemahan bahasa Indonesia. Oh, kok hampir mirip sama Al-Qur'an ini ya. Mirip saja. Kata makanya banyak maka gitu. Ya, fasa'ahu. Ini ada fiil sa'a, memburukkan, menjelekkan, hu kepadanya. Jadi ini maf'ulnya domir isim domir muttasil yang berkedudukan sebagai maf'ul. Terus telah memburukan kepada dia, apa yang memburukan? Kalau ada fi'il, ada maf'ul, maka fa'ilnya harus ada, fa'ilnya di belakang. Mahum alaihi minal ittifaqi wal iktilafati. Ini sebagai maf'ulnya, sebagai fa'ilnya. Apa yang hum mereka alaihi ada di atasnya minal ittifaqi dari kesepakatan wal ilfati dan kedamaian, kelembutan hati. Jadi kelembutan hati, kerukunan, kesepakatan, kedamaian yang ada pada kaum Khosroj, Aus dan Khosroj itu bikin dia enggak senang orang Yahudi ini. Nah, ini dalil Pak bahwa orang Yahudi itu sejak zaman Nabi dulu sama orang Islam itu enggak suka dan berusaha memecah belah persatuan orang Islam. Jadi kalau hari-hari ini kita dapati umat Islam ya di Indonesia ini dan di seluruh belahan dunia ini pada berkelahi antara satu dengan lainnya, itu penyebabnya orang Yahudi sudah. Gitu saja. Ya. Ini udah ada perang baru yang sudah terjadi, sudah selesai apa belum itu? Rusia menyerang Ukraina. Nah, gara-gara apa? Amerika itu yang bikin. Amerika ternyata bikin berapa puluh pabrik, 30 pabrik senjata biologi yang dibuat dari virus corona itu Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya orang-orang pada bikin meme, terima kasih Om Putin. Sekarang lagi ada tuntutan dari dunia internasional kepada Amerika dan Cina yang telah membuat virus corona dijadikan sebagai senjata biologi. Masya Allah. Allah kalau mau membuka sesuatu itu mau disembunyikan oleh manusia, dibuka oleh Allah. Makanya ketika kita sedang mengalami sesuatu, kita jalan aja dengan sabar. Walaupun bersabar itu enggak gampang Pak. Sabar itu enggak mudah loh, ngomongnya gampang, tapi menjalaninya yang susah. Ya. Lalu apa? Waktu orang Yahudi tadi melihat ada suku Aus dan Khosroj ini sudah berdamai, duduk-duduk, bercengkerama, ya, main-main, bercanda gitu, seperti saudara kita yang di luar tuh lagi pada ngobrol sana itu, lagi canda-canda gitu. Kalau ada orang Yahudi masuk ke situ, berkelahi itu nanti yang di luar itu. Ya. Kalau ada orang Yahudi, tapi sini nggak ada orang Yahudi Pak ya. Fa ba'atsa rajulan, lalu mengutuslah Nabi. Mengutus siapa? Rajulan, seorang laki-laki. Bukan. Fa ba'atsa, lalu mengutus rajulan, si laki-laki tadi, si orang Yahudi tadi mengutus, menyuruh, membangkitkan rajulan, seorang laki-laki lain, ma'hu bersama dia. Bersama si orang Yahudi tadi yang mengutus ya orang-orang Yahudi Madinah, mengutus si laki-laki Yahudi tadi ditemani oleh seorang laki-laki lagi, wa amarahu, dan orang Yahudi itu menyuruhnya ayyajlisa, untuk duduk bainahum, di antara mereka, orang-orang Aus dan orang-orang Khosroj. Jadi dikirim spionase. Itu kelakuannya Yahudi internasional sampai hari ini begitu Pak.
Ada antek-antek Zionis internasional Israel Amerika itu di Indonesia ini ada. Tuh, yang membisik-bisikan supaya jangan ada kedamaian di Indonesia ini antar muslimin atau antar anak bangsa ini. Biar dibikin supaya pada berkelahi. Ya. Maka disuruhlah untuk duduk di antara mereka, masuk ke situ. Makanya kita ngaji begini ini nih. Saudara-saudara, setiap kali ada orang baru datang nih, kenal, tanya siapa namanya Mas, tinggal di mana Mas, tanya. Nah, untuk apa? Ya untuk waspada aja, jangan-jangan ini orang Yahudi nih, nanti mau ngerusak kita nanti ini. Nah, itu Pak, Islam tuh ngajari kita kayak begitu. Jadi jamaah yang ada ini jangan rusak hanya gara-gara satu orang aja bikin kacau. Mendingan satu orang tadi buang aja keluar sana. Nah, itu daripada ada di sini bikin kacau kerukunan yang ada di antara jamaah muslimin ini. Begitu loh Pak. Kalau ada orang baru datang kenalan, assalamualaikum, baik. Dari mana Mas? Siapa namanya Mas? Kerja di mana? Kok bisa sampai sini gimana caranya? Kok bisa sampai sini loh? Sampai kok tahu ada masjid ini tuh sampai ke sini tuh? Nanya Pak, kenalan. Itu kami diajari begitu oleh guru kami. Dan itu termasuk strategi Rasulullah SAW dalam menjaga persatuan umat. Strategi Islam. Jadi kalau umat Islam kepingin tetap bersatu, tidak rusak, harus selalu dijaga kerukunannya. Kalau ada yang bikin kacau itu yang diambil. Ya. Jangan semua orang disalahkan, yang bikin kacau itu aja diambil. Nah, gitu loh. Ya, jadi orang tadi ditemani temannya lagi diutus oleh orang Yahudi untuk duduk bersama orang Ansor dan orang Khazraj. Untuk apa? Wa yudzakirohum, dan supaya dia mengingatkan mereka, mengingatkan peristiwa yang telah terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj dahulu waktu belum masuk Islam. Mengingatkan kepada mereka apa yang diingatkan? Yang diingatkan kepada mereka adalah ini maf'ulnya. Makana min hurubihim. Makana apa yang pernah ada, apa yang pernah terjadi min hurubihim dari peperangan mereka yauma bu'ats, pada hari perang Bu'ats. Ada salah satu peperangan di zaman Nabi tahun 632 633 Hijriah. Itu perang antara suku Aus dan suku Khazraj, perang yang paling besar, yang korbannya banyak. Mereka mengingatkan ini orang Yahudi tadi, kamu ingat enggak dulu kalian berdua nih, kalian nih suku Aus sama suku Khazraj, ingat enggak waktu perang Bu'ats zaman dulu kalian berkelahi, banyak di antara kamu orang Aus yang bunuh sama mereka kan, sama bapak-bapaknya nenek moyang orang ini, yang punya kamu juga banyak dibunuh oleh mereka. Jadi dipanas-panasi gitu loh Pak. Paham maksudnya ini Pak? Nah, mereka si orang tadi mengingatkan orang-orang Aus dan Khazraj dengan apa yang pernah terjadi pada peperangan di hari Bu'ats, watilkal hurub, dan peperangan itu, peperangan Bu'ats. Peperangannya namanya perang Bu'ats, terjadinya pada hari terkenal disebut sebagai hari Bu'ats, itu ya. Fa'ala, lalu berbuatlah si orang Yahudi tadi mengadu domba antara suku Aus dan suku Khazraj. Falam yazal, maka tiada henti-hentinya zalika, yang demikian itu, dakbuhu, keadaannya. Jadi orang Yahudi ini tiap hari itu kalau lewat orang Ansor lagi ngobrol-ngobrol itu didatangi, diingatkan lagi, dipanas-panasin lagi, diingatkan dulu, kamu dulu gitu. Hatta sampai lama-lama, karena setiap hari digosok-gosok itu Pak, ya, digosok-gosok dengan ucapan-ucapan yang memanaskan hati. Nah, karena dipanas-panasi, ya hamiyat, panaslah. Apa yang panas? Nufusu, diri-diri, jiwa-jiwa, diri-diri atau jiwa-jiwa al-qaum, orang-orang itu, kaum itu. Terus wa ghadiba ba'duhum ala ba'din, wa ghadiba, dan menjadi marahlah ba'duhum, sebagian mereka orang-orang Aus kepada orang Khazraj, dan sebaliknya ala ba'din, kepada sebagian yang lainnya. Gara-gara dipanas-panasi, ya panaslah orang dipanas-panasi. Sama dengan sampean dikompori, ya jadi kompor sampean. Ya. Panas.
Terus iya ya dulu kamu kakek kamu dulu membunuh kakekku loh. Kamu kakek kamu juga ngapain juga mau merangi kami. Nah, panas mereka. Terus marah akhirnya. Jadi ini berhasil. Nah, jadi kita harus waspada Pak. Sama Amerika harus waspada. Amerika itu baik-baik, sama Indonesia itu ada udang di balik batu Pak. Demikian juga Cina berbaik-baik, itu Tiongkok itu loh berbaik-baik pada Indonesia, itu ada udang di balik batu juga. Enggak ada itu orang itu mendekati itu untuk bermaksud baik kecuali orang yang beriman. Orang beriman mendekati orang lain itu pasti ada niat yang baik. Tapi kalau orang yang tidak beriman, udah itu pasti ada niat tidak baik yang tersembunyi. Jadi sebabnya setiap ada pendatang baru, saudara harus deketin, tanya siapa Mas gitu. Sudah saya sampaikan loh ya. Kalau ada orang baru dekati, tapi jangan kelihatan kalau dicurigai nanti dia besok lagi nggak datang lagi dia. Hati-hati Pak. Jangan sampai pengajian kita kemasukan teroris nanti ternyata. Ini orang ini kiriman teroris dari sana sampai sini, wah terkena nanti di Masjid Indonesia telah diadakan penangkapan anggota teroris ISIS. Waduh kacau nih pengajian kita nih. Berita kayak gitu nih. Gitu ya. Jadi kalau ada orang baru datangi, assalamualaikum, siapa namanya Mas? Siapa namanya Mbak, Bu? Nah, Ibu tinggal di mana? Mbak tinggal di mana? Mas tinggal di mana? Gitu. Alhamdulillah bisa datang ke sini ya, kita ngaji bareng-bareng di sini. Nah, supaya kita tahu tentang Islam lebih banyak, karena selama ini kan kita nggak banyak tahu tentang Islam kecuali yang sudah sampai kepada kita dari pelajaran agama Islam di SD, SMP, SMA. Kalau pelajaran agama Islam di SD, SMP, SMA itu belum apa-apa Pak, tentang Islam itu belum sama sekali. Bahkan sampai IAIN pun belum. Lulus IAIN itu belum jaminan dia paham agama, itu belum. Apalagi yang tidak sekolah IAIN, nggak paham lagi agama itu ya. Nah, marahlah sebagian kepada sebagian yang lain, watasyawaru. Wah, kemudian mereka saling melompat. Nah, panas terus melompat berdiri. Apa? Kamu bilang apa? Hah? Kamu bilang apa? Nah, kayak gitu loh Pak kira-kira. Nah, mulai bangkit ya, wanadau, dan kemudian mereka saling berteriak bi syiarihim, dengan membacakan syair-syair mereka. Dinyanyikan lagu kebangsaannya. Nah, kalau sekarang semboyan-semboyannya, hidup apa tuh? Hidup ini, hidup ini, hidup ini. Ya semuanya hidup. Nah, dipanasin, kompornya dipanasin ya hidup ya. Wa talabu, dan akhirnya mereka mencari aslihatahum, senjata mereka. Pulang ambil senjata, ambil, kalau di sini orang Madura ambil celuritnya gitu. Kalau orang Jawa ambil kerisnya. Nah, keris sama celurit ya kalah kita keris. Astagfirullahaladzim. Ya, lalu mereka pada mengambil senjatanya, wa ta'awadu, dan mereka saling mengancam, ilal harrah, untuk menuju ke suatu yang medan pertempuran yang panas. Ayo kita perang lagi kalau gitu. Wah. Ini mereka betul-betul loh Pak, gara-gara diomongin tadi mereka tuh tadinya diam-diam jadi berkelahi Pak. Nah, karena mereka sudah mulai pukul-pukulan Pak. Ada yang dalam riwayat dikatakan pukul-pukulan pakai sandal, adanya sandal, orang pukul. Ini sesama muslim Pak, sama muslim. Dan Nabi itu masih ada, masih hidup. Masya Allah. Mereka pukul-pukulan. Fabalagho, maka sampailah zalika, peristiwa itu, kejadian itu kepada siapa peristiwa itu sampai? An-Nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikabari, Nabi di rumah didatangi, karena ini kejadian di Madinah. Nabi didatangi oleh orang yang tahu peristiwa ini, datang kepada Nabi lapor, ya Rasulullah, itu orang-orang Aus sama orang-orang Khazraj berkelahi lagi, padahal mereka sudah lama nggak pernah perang kan, selama mereka masuk Islam mereka udah damai, nggak pernah berseteru lagi. Kenapa mereka sekarang pukul-pukulan lagi itu Rasulullah? Fa'atahum, lalu mendatangi mereka. Fa, lalu ata, mendatangi. Siapa yang mendatangi? Hiya, beliau Nabi, huwa. Hum, mendatangi mereka, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj yang lagi pada berkelahi. Faja'ala, maka berbuatlah Nabi yusak kinihim, menenangkan mereka. Dari kata sakana, yaskunu. Kalau sakana,
fa'ala yufa'ilu, sakkana menenangkan fi'il madinya, yusakkinu fi'il mudhari'nya, dari wajan fa'ala yufa'ilu. Aku dulu itu enggak hafal Pak, sekarang sudah mulai memang ilmu harus dipakai, kalau enggak dipakai hilang. Bu Aminah mana Bu Aminah? Ada. Ilmu sorof kan susah Bu ya. Nah, iya. Harus dipakai terus, kalau enggak dipakai hilang. Anak pondok aja waktu di pondok hafal dia, begitu keluar pondok karena enggak pernah dipakai lupa pasti dia. Nah, dulu tasrif hafal dia, begitu ditinggalkan susah. Nah, tapi kita enggak paham tasrif enggak apa-apa. Yang penting Al-Qur'an itu maksudnya paham. Ya, globalnya garis besarnya paham, itu udah cukup. Pak Yon misalnya Pak Yon baca enggak bisa Pak Yon ya. Baca tulisan ini enggak bisa nih, misalnya Pak Yon ya, maaf bukan merendahkan. Baca ini enggak bisa, tapi Pak Yon ngerti yang disampaikan, bisa menangkap. Itu udah cukup, udah. Enggak pintar ngomong enggak masalah, yang penting dijalani. Kalau itu ajaran perintah dijalani, itu larangan ditinggalkan, itu berita baik disampaikan oleh orang, udah cukup. Itu tujuannya itu. Sudah cukup itu, ya. Jadi kita enggak pintar berbahasa Arab enggak apa-apa. Tapi setidaknya mengenal apa bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur'an, ada cukup sudah. Nah, nih kita belum mulai hafalan lagi nih ibu-ibu ya. Nanti enggak tahu Rabu ini bisa apa belum nih. Kayaknya belum juga ini. Ya. Jadi maka Nabi pun berbuat menenangkan orang-orang mereka, orang-orang Aus dan Khosraj. Wa yaqulu, dan Nabi pidato di sini. Beliau bersabda begini. Ini Pak, pidato Nabi ini. Kalimat beliau ringkas saja. Beliau mengatakan, "Hei orang-orang Aus, hei orang-orang Khosraj, kenapa kalian ini berperang berkelahi lagi? Ya. Kenapa kalian ini seperti ini? Ya. Ayat abida wal jahiliyati. Apakah bi dengan dakwal jahiliyati, seruan jahiliyah, dakwah ya, dari kata dakwah ya dakwan ini masdarnya kan, dalam bentuk masdar. Jadi abidak wal jahiliyati, apakah dengan seruan jahiliyah kalian ini melakukannya, kalian melakukan seruan jahiliyah, apakah dengan seruan jahiliyah kalian melakukan, wa ana, sedangkan aku baina, ada di antara adhurikum, punggung-punggung kalian. Kalian ini gimana sih? Aku masih ada di antara kalian, kalian sudah berdamai, kenapa sekarang kalian berkelahi lagi, berperang lagi? Itu Pak, Nabi kita bicara seperti itu. Wa ta'ala, dan beliau tilawah, membacakan alaihim kepada mereka, hadhil ayata, ini ayat. Apa yang dibaca oleh beliau? Ya ayat ini, ayat 103 dari surat Ali Imran. Ini mana ayatnya? Ayatnya di sini. Di sini nih. Ini ayat 103. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Nabi kita membaca ayat 102 dengan 103 dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah termasuk ada di sini adalah kalau dihubungkan dengan periode tadi, kamu jangan sampai antara sesama muslim berkelahi begini. Takwa, takutlah kepada Allah. Bermusuhan sesama muslim dilarang oleh Allah. Berseteru, bermusuhan, kalau orang Jawa bilang jotaan, ya, sesama muslim itu dilarang, enggak boleh kamu. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut kepadanya, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan benar-benar kalian mati, illa kecuali wa antum, dan kalian waktu mati muslimun, dalam keadaan muslim.
Mestinya kalian itu jangan berkelahi, karena berkelahi itu dilarang oleh Islam. Sudah menjadi orang Islam, antara satu orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya itu seperti saudara, harus menjadi seperti bersaudara. Ya seperti saudara satu dengan saudara yang lainnya loh. Kalau satu keluarga saudara dengan saudara kan rukun itu kan enak. Kalau dalam satu keluarga saudara dengan sesama saudara ini berkelahi terus kan nggak enak itu. Nah, Muslim juga demikian. Muslim ini antara yang satu dengan yang lain harus mau bersaudara. Dan itu dalam surat Al-Hujurat sudah diterangkan itu dan sering dibaca oleh imam-imam kita itu ya. Mereka membaca surat Al-Hujurat ini. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Ayatnya ayat ke-10 kalau nggak salah ini. Ini ayatnya saya bacakan lagi ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Yang bilang itu Allah kok. Orang beriman itu bersaudara. Menjadi saudara setelah beriman itu menjadi seperti satu saudara. Fa aslihu. Lalu Allah turunkan perintahnya. Maka dari itu perbaikilah baina diantara akhawaikum, persaudaraan kalian. Jagalah persaudaraan kalian. Persaudaraan sesama muslim dijaga. Jangan mau dirusak oleh 1, 2 orang, 3 gelintir oknum orang Yahudi. Tuh. Orang Yahudi itu ingat Pak, orang itu hidupnya tuh mencari dunia. Kalau saudara hidup ini hanya mencari dunia sama itu masih Yahudi. Kelontongane tok. Kalau bahasa Solo itu kelontongan, kalau bahasa anak muda itu casingnya aja. Casingnya aja muslim, dalamnya itu ini Yahudi masih itu. Casingnya aja pakai gamis kayak saya gini, pakai kopiah, mungkin juga pakai sorban ya. Tapi orangnya itu masih sifat Yahudi masih ada pada dia. Kalau kita tidak mau bersaudara dengan sesama muslim. Ini innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara persaudaraan kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Untuk apa bertakwa kepada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian semuanya diberi rahmat, dikebelas kasihani. Kita hidup untuk mencari rahmat Allah, bukan untuk mencari dunia. Dunia ini nggak usah dicari Pak, datang sendiri kok. Benar Pak, kalau sampean yakin. Orang yang nggak yakin dulu aja bisa punya keyakinan seperti itu kok. Kalau soal urusan duit, sampean itu nggak usah diajari. Ya. Kalau urusan agama, sampean harus diajari, harus ada guru yang ngajari. Urusan akhirat, urusan agama, harus ada guru yang ngajarin kita. Saya bisa baca tulisan Arab yang enggak gundul maupun yang gundul karena diajari oleh guru, ada yang ngajarin saya. Padahal saya sekolah lulusan Kristen Katolik, tapi saya bisa. Kenapa? Enggak pernah mondok di pesantren, enggak pernah. Tapi bisa. Kenapa? Karena belajar, ada gurunya yang ngajari. Dan sampai hari ini masih belajar. Kemarin jadi kasih pelajaran bagus sekali sama Ustadz. Masya Allah. Kami diingatkan lagi. Ingat, sederhana sekali beliau ngomongnya. Saudara sekalian, kita hidup itu bukan untuk mencari dunia. Ingat, kita hidup untuk mencari ridho Allah, untuk mencari akhirat. Ya, jadi kalau saudara tidak ngaji, ya saudara nggak akan dapat akhirat, nggak akan. Mencari akhirat itu melalui ngaji kok. Kalau mencari dunia, nggak usah pakai ngaji. Nah, tinggal datang ke temannya Pak Sugeng, sama bisa punya air mineral gini banyak, gimana sih ceritanya aja. Tolong diajari sebentar gitu. Nah, atau datang ke Pak Yon kok bisa punya kebun banyak gini, gimana caranya nih Pak? Datang ke Pak Aryono kok bisa punya tanaman macam-macam gini, macam-macam namanya apa lagi ya, buah-buahannya nyaman gini. Datang ke orang-orang yang itu. Kalau saudara tertarik profesi pedagang, datang ke ibu-ibu yang jualan di PPM itu belakang itu banyak tuh. Ada enggak?
Jadi oh ada ya, itu ada ya. Itu tanya, "Sampean kok bisa berhasil gini dagang terus bisa dapat duit?" Iya, yang kamu lihat sekarang ini, dulu pakai banting tulang ini dulu. Dulu pakai kerja ini dari nol ini. Nah, semua orang kaya di Indonesia ini maupun di dunia ini itu dari nol, dari nggak apa-apa. Dan bahkan semua manusia kita semua ini datang ke dunia ini nol, nggak bawa apa-apa, Pak. Telanjang bulat, nggak bawa baju apapun. Kita datang ke dunia ini. Makanya Allah mengatakan, "Zarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku Muhammad, aku yang akan bertindak kepada manusia yang telah aku ciptakan dia dalam keadaan sendirian. Tafsirnya kan begitu. Aku ciptakan, ada tafsir yang kedua, yang aku ciptakan dia dengan tanganku sendiri. Allah menciptakan manusia dengan tangan Allah dan kekuasaan Allah sendiri. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, biarkan aku Muhammad akan bertindak kepada orang yang bernama Walid bin Mughirah, orang yang sudah beri dia kekayaan banyak di kota Mekah, menjadi orang yang paling kaya, tapi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Biarkan aku yang bertindak kepada dia yang telah aku ciptakan dalam keadaan sendirian, ya tidak punya apa-apa. Maksudnya begitu. Manusia kan datang ke dunia tidak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nanti kembali ke akhirat kepada Allah juga nggak bawa apa-apa, Pak, telanjang juga. Dimandiin, dicopot baju sampean, dimandiin, ganti kain kafan. Kita ini hidup bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari akhirat. Ya, hidup ini untuk itu aja. Nanti kalau sampean hidupnya mencari akhirat, dunia pasti dapat, Tapi kalau saudara mencari dunia, akhirat pasti tidak dapat, dan dunia belum tentu sampean dapat. Itu kunci rumus. Itu guru saya yang ngomong, dan itu berasal dari Al-Quran itu. Itu dari Al-Quran, kalimat sederhana tadi dari Al-Quran, ayatnya itu ada di surat Yunus, surat Hud ada itu. Belum sampai aja, nanti kita akan sampai itu ayat-ayat penting yang sampean harus ketahui. Nah, itu walaupun kita belum ngaji suratnya secara penuh, nanti akan saya sampaikan. Insya Allah. Jadi kalau kita hidup mencari dunia, akhirat pasti nggak dapat kalau dicari dunia kok. Padahal dunia akan kita tinggalkan, akhiratnya belum dicari, ya nggak dapat sampean. Dapat dunia mungkin iya, mungkin enggak. Tapi kalau kita cari akhirat, kita ini menuju ke akhirat ini, Pak. Sedang menuju ke akhirat, kita pasti akan dapat itu sudah. Cuma dapatnya ya jangan minta sama dengan James Riyadi, dengan siapa itu yang punya Indomaret, siapa namanya itu? Yang punya Indomaret loh, siapa sih? Bukan, yang punya Indomaret itu siapa jeneng itu? Bukan, sampai itu enggak tahu. Yang menyalonkan presiden kemarin tuh yang bikin partai Perindo itu loh, siapa itu? Haritanu. Nah, itu yang punya Indomaret tuh, se-Indonesia tuh, sampai hitung berapa biji tuh. Itu punya satu orang itu, Pak. Masya Allah. Yang punya Alfamart, itu se-Indonesia di mana aja kita lihat tuh, Alfamart ada tuh, sampai di desa-desa tuh, Masya Allah. Di kampung-kampung tuh ada Alfamart. Itu laku semua itu, Pak. Sampean tuh, itu sebenarnya yang harusnya yang memegang tuh muslimin itu. Tapi sampean tuh, ya itu tadi nggak mau bersatu, beda sedikit terus berkelahi, nggak mau bersatu. Itu maaf, orang-orang Tionghoa tuh, Pak, bangsa Indonesia keturunan Tionghoa itu erat sekali hubungannya itu, Pak. Perserikatan mereka, keikatan mereka, persatuan itu erat sekali itu. Sehingga mereka saling membantu antar satu yang lainnya. Orang Cina di sini misalnya dagang handphone, di sini nggak ada. Ada sebentar saya carikan. Cari ke teman orang Cina juga itu nanti. Gitu, Pak. Jadi mereka kuat sekali itu. Mestinya kita tuh kayak begitu, niru orang Cina tuh keuletannya, kesatuannya. Mereka memenangkan kita sekarang. Ya. Nah, tapi mereka kan memang hidupnya cari dunia, kita cari akhirat. Nah, orang yang hidupnya mencari dunia itu orang Yahudi. Itu makanya sampai hari ini bikin senjata biologi itu cari duit supaya ada vaksin bisa dijual, laku, ada PCR, ada antigen, semua itu duit ujung-ujungnya itu. Kurang ajar betul nih orang-orang ini ya. Masya Allah. Nah, padahal kita disuruh oleh Islam
Untuk apa? Untuk bersaudara, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, untuk mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Lalu di belakangnya, nah, ini kembali ke surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 102 tadi. Allah berfirman di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nabi membacakan ayat ini juga kepada orang-orang Aus dan Khosrot yang sedang berkelahi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan Al-Qur'an atau dengan Islam. Al-Islam ini bersama-sama berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Kalian ini bagaimana? Sudah ngaji sama aku, udah ku jari Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh bersatu. Kenapa kalian berkelahi, berpecah belah begini? Gitu. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah. Ya. Kalian bagaimana? Kalian sudah dapat nikmat Allah dengan menjadi muslim, jadi menjadi muslimin, sudah bersatu. Dan Allah berpesan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kalian berkelahi begini ini, kalian ini sedang berada di tepi jurang neraka. Kalau nanti kamu mati karena berkelahi, kamu berdua masuk neraka semua yang berkelahi ini. Yang menang maupun yang kalah sama masuk neraka semuanya. Itu. Makanya kalimat jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim ini turun dulu dibaca oleh Nabi kepada orang yang sedang berkelahi. Itu di hadapan orang-orang yang sedang berseteru. Jangan sampai kalian mati gini kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kalian mati gara-gara berkelahi, pukul-pukulan bini, gontok-gontokan bini, mati enggak dalam keadaan muslim sampean, mati jahiliyah lagi sampean itu. Dan kalau mati jahiliyah enggak masuk surga, enggak. Walaupun udah titelnya sudah haji, sudah hajah, tetap aja neraka. Masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, walaupun nanti pada akhirnya masuk surga juga, Pak, tapi dibakar dulu di neraka. Nah, kalau sampean mau begitu ya berkelahi saja terus, enggak usah berdamai. Ya, enak aja kan kita. Jadi Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah ini bersama-sama dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kalian id kuntum a'daan, ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan hati kalian, fa asbahtum, maka menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah, dengan sebab nikmat Allah, ihwanan, menjadi bersaudara, padahal dulu bermusuhan. Wa kuntum, dan adalah kalian, dan kalian itu sedang berada, dan kalian tadi itu berada ala syafa hufratin, di atas tepi jurang minan nar, dari neraka. Ketika kalian tadi berkelahi, kalian sedang berada di tepi jurang neraka. Fa anqadzakum minha, atau juga bisa diartikan ketika kalian wahai muslimin dalam keadaan selalu bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, Muhammadiyah sama NU berkelahi terus, enggak damai-damai misalnya gitu ya. Nanti antara orang NU berkelahi lagi, pecah lagi, NU garis lurus sama NU garis lain gitu. Ya. Ada ketua PBNU bilang itu apa? Bendera LGBT dikibarkan di kedutaan besar Inggris itu. Malah didukung oleh ketua PBNU yang sekarang kayak apa coba? Pusing aku. Padahal kiai loh beliau itu. Astagfirullah. Nah, jadi saudara sekalian, Nabi mengatakan ketika kalian tadi berseteru, kalian berada di tepi jurang neraka. Ketika kalian hidup tidak bersaudara, kalian itu adalah seperti orang yang hidup di tepi jurang neraka. Atau ketika kalian hidup tapi tidak mau berjamaah, tidak mau menjalankan Islam ini dalam keadaan berjamaah, kalian itu berada di tepi jurang dari neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu dia Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat
petunjuk. Ini dibacakan Pak dalam rangka Nabi menasihati umatnya yang sedang berseteru. Setelah Nabi membacakan ayat ini, apa yang terjadi Pak? Fanadamu, lalu mereka pun menyesal. Atas menyesal kepada makana minhum, apa yang telah terjadi di antara mereka. Mereka menyesal, aduh iya ya, kenapa tadi kita berkelahi cuma gara-gara dipanas-panasin, mana orangnya? Kok malah sudah enggak ada. Udah pergi orangnya jauh-jauhnya. Udah berhasil misinya membuat berkelahi orang. Makanya kita jangan mau diadu domba. Sesama muslim jangan mau diadu domba berkelahi, jangan mau. Siapa yang mengadu domba jangan mau. Walaupun yang mengadu domba itu jenderal sekalipun jangan mau. Apalagi cuma kacungnya jenderal. Jangan. Ya. Kemudian mereka menyesal, wastolahu, dan mereka pun berdamai, watanaku, dan mereka pun saling berpelukan, wa alqawus silah, dan mereka melemparkan senjatanya. Ini aduh, buang semua, celurit-celulitnya, keris-kerisnya, tombak-tombaknya, mandonya semua dibuang. Udah. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada mereka para sahabat Nabi dari kalangan orang Ansar ini yang berkelahi tadi. Wa dzakara Ikrimah, dan telah menyebutkanlah ahli tafsir Ikrimah anna bahwa zalika, ayat ini nazala telah turun fihim pada mereka. Hina, ketika tasawaru, mereka saling melompat, saling berhadap-hadapan fi qadiyatil ifki, dalam peristiwa cerita tentang kebohongan, qadiyatil ifki. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi dulu, istri Nabi itu difitnah oleh orang Yahudi juga yang fitnah. Istri Nabi dibilang berzina dengan seorang pemuda. Ya. Istri Nabi loh itu, istri Nabi aja difitnah, apalagi cuma istri kiai, apalagi cuma istri ustad. Istri Nabi difitnah aja pernah terjadi dalam cerita yang disebut hadisul ifki. Ya. Wallahu a'lam, dan semuanya hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Nah, saudara, ternyata surat ini Pak dulu sudah pernah saya sampaikan. Ini Pak, ya, surat ini dulu saya sampaikan itu bukan tahun 2010, tahun 2012. Jadi 10 tahun yang lalu. Ini ketikan saya ini tahun 2012 ini. Filenya masih ada, saya rubah bentuknya jadi gede-gede gini. Nih. Ya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Sudah ada keterangannya. Tali Allah itu apa? Nah, ini ada semua di sini. Mudah ini. Dan kemarin sudah diterangkan ini. Ini ya. Berpegang teguhlah semua kalian semua dengan tali Allah dan jangan berpecah belah, ya. Ini sudah ada. Berpegang teguh kepada tali Allah bersama-sama, maksudnya adalah ini. Satu, menurut pendapatnya Ibnu Abbas, maknanya tamassaku bidinillah, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah. Tali Allah itu agama Allah. Agama Allah itu apa? Al-Islam. Islam itu agama Allah. Nah, selain Islam itu bukan agama Allah. Agama siapa? Agamanya manusia. Kalau manusia agamanya macam-macam, tapi Allah agamanya Islam. Halo? Paham ini ya? Tuh. Jadi kita hidup menjalani agama Allah, menjalani Islam ini. Itu tafsir yang pertama tentang berpegang teguh kepada tali Allah. Menurut ahli tafsir Ibnu Zaid, muridnya sahabat, apa? Al-hablu, tali dalam Al-Quran itu maksudnya al-Islam. Loh, jelas sekali ini. Ini yang pertama. Jadi agama Allah, tali Allah adalah agama Allah. Apa agama Allah? Ya al-Islam. Bukan Islam saja, al-Islam. Bukan Islam Nusantara loh ya. Bukan Islam merah putih loh ya. Bukan Islam sejati, bukan Islam jamaah, bukan Islam moderat, Islam tradisional, Islam apalagi? Liberal, Islam radikal, bukan. Enggak ada Islam radikal, enggak ada. Yang bikin istilah itu kan mereka juga. Islam enggak pernah mengajarkan radikalisme.
Itu bodoh sekali kalau ada orang Islam percaya bahwa ada Islam radikal, itu bodoh benar itu. Itu berarti orang nggak ngaji itu, nggak pernah ngaji itu. Kalau ngaji benar tahu, nggak ada Islam mengajarkan radikalisme, itu nggak ada. Ya, Islam itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan perdamaian, mengajarkan persatuan, mengajarkan persaudaraan. Itu Islam. Ya. Terus yang kedua, apa itu hablullah? Tafsir yang kedua, wa qala Ibnu Mas'ud, pendapatnya ahli tafsir Ibnu Mas'ud, huwal jamaah. Yang namanya berpegang teguh pada tali Allah ya berpegang teguh pada jamaah. Jadi kita hidup harus berjamaah, berbareng-bareng kayak gini dulu, Pak. Mau ngapa-ngapain bareng-bareng. Ada urusan apa-apa diselesaikan bareng-bareng, nyaman. Ada yang sakit ditengok, dibantu. Ada yang kesusahan ditolong, dibantu. Ada yang nggak bisa makan, kita kasih makan. Gitu, itu hidup berjamaah namanya. Nah, kita disuruh berpegang teguh seperti itu hidup ini. Nah, kemudian waqala alaikum waqala, dan kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan alaikum bil jamaati. Kata Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi, hendaknya kalian semua tetap berjamaah. Ya, hidup tetap berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya berjamaah itu adalah hablullah, tali Allah, alladzi yang amarallahu bih, Allah telah memerintahkan dengannya. Wa inna dan sesungguhnya matakrahuna fil jamaati wa taati, matakrahuna apa yang kalian benci, ya, fil jamaati wa taati dalam berjamaah dan bertaat, dalam ketaatan itu khairun adalah lebih baik, mimma daripada tuhibbuna kalian senang tapi fil firqati dalam perpecahan. Apa maksudnya ini? Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya kalian hidup berpegang teguh dengan hidup berjamaah. Kenapa kita harus hidup berjamaah? Karena Allah menyuruh kita berjamaah, bersatu padu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam keadaan seperti itu kalian, apa yang kalian benci di dalam keadaan berjamaah dan taat itu lebih baik. Misalnya kita berjamaah ini kan kadang-kadang mengorbankan sesuatu, Pak. Mengorbankan waktu, kita harus datang ke masjid. Padahal kita sholat di rumah juga nggak apa-apa, nggak berdosa, walaupun pahalanya cuma 1. Kalau sholat di masjid kan pahalanya 27 kali lipat. Sholat di rumah nggak apa-apa, boleh. Oleh syariat Islam dibolehkan. Tapi ingat, pahala kamu cuma 1. Kalau sholat di masjid 27 kali lipat. Nah, kalau berjamaah kita mengorbankan waktu 1. Yang kedua, mengorbankan duit. Orang lain di rumah enggak keluar duit, sampai di sini disuruh sama Pak Sugeng, disuruh masukin kotak-kotak infak itu. Pak Sugeng enak aja tiap hari nyuruh orang kasih mengeluarkan duit. Loh, yang nyuruh Allah, bukan aku kok. Rasulullah SAW yang menyuruh kok. Rasul mengatakan kalau ada orang setiap pagi dia memasukkan uangnya ke dalam kotak infak, menginfakkan, itu malaikat tiap pagi itu ada 2 malaikat, yang satu mendoakan, ya Allah berilah ganti pada orang yang sedekah itu ya Allah. Yang satu kalau ada orang yang nggak mau sedekah, ya Allah hancurkan hartanya ya Allah, rusak kekayaannya ya Allah, biar dia nggak punya, usah punya duit lagi ya Rasul. 2 malaikat nih tiap pagi Pak selalu mendoakan. Siapa yang bersedekah didoakan, siapa yang nggak mau sedekah dibinasakan ekonominya. Makanya orang Cina, orang turunan Cina itu mereka suka ngasih angpau itu tujuannya supaya dapat pengganti. Lalu itu keyakinan mereka, dan oleh Allah diiyakan betul. Karena yang mereka mauin itu. Ya, jadi ya dapatnya itu. Nah, apa yang kalian benci dalam keadaan berjamaah dan taat sehingga harus mengorbankan sesuatu, itu lebih baik mimma daripada apa yang tuhibuna kalian sukai, kalian cintai, tapi fil firqati dalam perpecahan. Aku gak suka sama dia, malah sekarang aku gak mau, gak ketemu, gak ngelihat muka aja gak mau aku. Nah, musuhan terus. Sampai puas, seneng. Kapok gak sekarang dia, aku musuhi. Padahal itu jelek. Itu tidak lebih baik. Lebih baik berjamaah. Walaupun kadang-kadang berjamaah kita jengkel sama teman kita sendiri. Ini orang ini gak tahu diri, ini udah dimasakin, gak berterima kasih, malah jelek-jelekin yang masak. Jengkel kita. Tapi Islam mengajari kepada kita boleh jengkel tapi dalam hati, enggak boleh diungkapkan dengan kata-kata.
Nah, itu juga pelajaran yang kami dapat kemarin dan nasihat guru kami. Ayatnya dibacakan semuanya itu, Pak. Nanti kita sebentar lagi sampai ayatnya, insya Allah ya. Jadi saudara sekalian, ternyata apa yang disampaikan oleh guru saya kemarin nasihatnya, pikirannya sama dengan saya. Jadi alhamdulillah guru saya itu pikirannya selalu sejalan dengan saya. Apa yang saya ingin sampaikan, beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan cocok dengan apa yang saya sampaikan. Wah, Ustaz, pidatonya tentang ini. Kebetulan aku juga sama. Jadi gitu, sering kayak gitu. Dan apa yang saya usulkan kepada beliau, alhamdulillah selalu beliau terima. Itu saya bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi saudara, lebih baik kita ini bersatu walaupun mungkin kita ada rasa tidak enak dengan teman kita daripada kita senang tapi karena berpecah belah. Ini muslimin sedang menikmati kesenangan dalam keadaan berpecah belah. Itu azab itu. Makanya muslimin kena azab enggak habis-habis karena apa? Berpecah belah. Negeri-negeri Arab tadinya bersatu berperang. Aduh, kacau sudah. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga, waqala Mujahid wa Atha, ahli tafsir Mujahid dan Atha mengatakan berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh bi ahdillah kepada janji Allah. Nah, yang keempat, berpegang teguh kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Menurut ahli tafsir Qatadah dan As-Suddi, tali Allah huwal Quran. Dia adalah Al-Quran. Terus diriwayatkan oleh Nabi, ini sudah disampaikan hadisnya kemarin. Terus yang kelima ada lagi nih ternyata. Berpegang teguh pada agama Allah apa artinya? Berpegang teguh kepada tali Allah apa? Menurut ahli tafsir Muqatil bin Hayyan, bihablillah bi amrillahi wa taatihi. Berpegang teguh kepada perintah Allah dan taat kepadanya. Jadi kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada tadi itu berjamaah, berpegang teguh kepada janji Allah, berpegang teguh kepada yang terakhir ini, berpegang teguh kepada ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kama sebagaimana iftaraqatil yahud, orang-orang Yahudi dulu pernah berpecah belah. Wan nasara, dan juga orang-orang Nasara telah berpecah belah. Ini juga sudah dibacakan hadisnya ya. Terus sampai ke wala tafarraqu, ini juga sudah. Terus sampai kepada hadis ini juga sudah dibacakan kemarin. Terus ini juga sudah. Ya, ini. Dan janganlah kalian wadhkuru nikmat Allah, dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah alaikum kepada kalian ya ma'syaral ansor, ya orang-orang Ansor. Id kuntum a'daan, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan qoblal Islam, sebelum masuk Islam. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan di antara hati kalian bil Islam. Allah melembutkan kita dengan Islam. Jadi Islam ini harus menjadi alat pemersatu muslimin, bukan organisasi. Kalau organisasi pasti beda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PMII, ada PMI, ada HMI, ada HTI, ada segala macam itulah itu. Itu semuanya organisasi, bukan Islam. HTI itu bukan Islam, lain, ya, tidak identik, tidak sama dengan Islam. HTI itu organisasi namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Kau mau jadi orang HTI ya terserah situ, tapi aku nggak mau ikut-ikutan. Ya. Nah, dan sebagainya, itu semuanya organisasi. Ya, kita ini disuruh berpegang teguh kepada Islam. Fa asbahtum, maka menjadilah kalian karena berpegang teguh pada Islam, ya, fasirtum, kalian menjadi binikmatihi, dengan nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Ya, ini birahmatihi, dengan rahmat Allah, wa bidinihi, dan dengan agama Allah, al-Islam yang bernama Islam. Jadi rahmat Allah itu Islam. Islam ini rahmat untuk seluruh alam. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu membawa rahmat untuk seluruh alam. Kita orang Islam harusnya seperti itu, membawa kebaikan, belas kasih sayang kepada seluruh alam ini. Jangan kalah sama saudara kita yang beragama Buddha. Nah, saya merayakan hari Waisak kemarin itu. Jadilah makhluk yang damai di muka bumi. Ya, semoga bumi damai, makhluk di muka bumi ini menjadi damai. Ada ucapan seperti itu masuk ke WA aku, orang tadi ku balas, bukan cuma damai aja, dok, datanya orang Cina agama Buddha. Ngomongnya jangan gitu, jangan cuma damai di bumi, damai dan sejahtera, biar gaji kita cepat keluar.
Itu bercanda aja. Jadi kamu akan bersaudara karena nikmat Allah menjadi bersaudara. Dan ini bersaudara ini fiddin, bersaudara dalam agama, wal wilayati, dan dalam wilayah yang ada di antara kalian. Sama-sama kita berada di wilayah Sampit ini, ya kita sama orang muslim di seluruh wilayah Sampit ini mesti bersaudara. Wilayah RT-nya Pak Edi ini ya kita bersaudara satu wilayah satu RT-nya Pak Edi ini, jangan berseteru. Wilayah Masjidul Hidayah, ya Masjidul Hidayah harus bersaudara semuanya. Wa kuntum, dan kalian ya masyarul aus wal oksot, wahai kelompok aus dan oksot, ala safah hufratin minanar, kalian itu berada di tepi jurang neraka ketika kalian tadi berkelahi itu. Dan seterusnya, ini semua sudah disampaikan. Insya Allah besok kita sudah memasuki ayat yang baru ya. Untuk pagi hari sekian ada dulu. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan dalam mengamalkannya, memberi kesembuhan kepada semua yang sakit, termasuk anak saya juga, dan juga memberi kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Diberi kita semuanya istiqomah, husnul khatimah, dan semua kita mendapat pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.